warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu Guru Hebat. Saya Emi Lutfia, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.3, merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Pertanyaan pemantik dalam koneksi materi ini adalah, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan yang ajar dewasa dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak dan Ibu. Koneksi antar materi modul 1.3 ini akan dikaitkan dari modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sangat mempengaruhi sisi pendidikan nasional. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mencakup konsep pendidik untuk semua, kemerdekaan berpendidikan, dan pendidikan yang menghargai budaya dan kearifan lokal. Dari modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran yang sangat penting dalam menginspirasi, memotivasi, dan membimbing siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dan juga, guru penggerak bertanggung jawab untuk membentuk karakter siswa dan mengajarkan nilai-nilai moral dan Pancasila. Sehingga, modul 1.3 ini visi guru penggerak, yaitu guru penggerak harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan pendidikan dan bagaimana mencapainya. Serta visi guru penggerak mencakup pemahaman yang mendalam tentang pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan peran pendidik. Pendidik yang memahami filosofi Ki Hajar Dewantara akan mengadopsi prinsip pendidikan untuk semua. Mereka akan berperan sebagai fasilitator yang membantu setiap siswa mencapai potensi mereka tanpa diskriminasi. Sebagai guru penggerak dalam paradigma inquiry apresiatif akan mendorong siswa untuk mengejar pengetahuan secara aktif melalui pertanyaan dan eksplorasi. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila menekankan pembentukan karakter siswa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidik dalam paradigma inquiry apresiatif akan mendukung mengembangkan karakter siswa dengan cara memfasilitasi diskusi etika, moral, dan keadilan dalam konteks inquiry. Paradigma inquiry apresiatif ini menekankan penghargaan terhadap pengetahuan dan budaya serta pemikiran kritis. Pendidik dalam paradigma ini akan mengajak siswa untuk mengapresiasi keanekaragaman budaya dan pandangan dunia sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui inquiry. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif adalah menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya, Pancasila, dan kemampuan berpikir kritis melalui proses inquiry yang menghargai pengetahuan dan keberagaman. Pertanyaan pematik selanjutnya adalah, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya adalah terwujudnya siswa SD Negeri 1 Kediri yang berkarakter cerdas dan religius. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan karakter dan spiritual peserta didik melalui proyek B5. Dalam prakarsa perubahan tersebut akan dituangkan dalam konsep baca. Tahapan baca adalah yang pertama define, buat pertanyaan. Yang kedua discover, ambil pembelajaran. Yang ketiga gali mimpi atau dream.
Yang keempat, design atau jabarkan rencana. Dan yang kelima, deliver, atur atau eksekusi. Rakasa perubahan yang dituangkan dalam baca yang pertama buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat meningkatkan karakter dan spiritual peserta didik melalui proyek P5 untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Mengidentifikasi karakter peserta didik saat ini dalam hal karakter dan spiritual. Yang kedua, membuat prakasa proyek P5 yang dapat digunakan sebagai landasan perubahan. Dan yang ketiga, mencari dukungan dan konfirmasi tingkat prioritas dari stakeholder seperti guru, orang tua, dan siswa. Konsep baca yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa saja karakter dan spiritual yang diapresiasi oleh peserta didik dalam konteks proyek P5? Yang kedua, bagaimana kita dapat mengidentifikasi kekuatan yang ada dalam peserta didik terkait karakter dan spiritual? Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi proyek P5 sebelumnya dapat memberikan wawasan untuk perbaikan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan peserta didik untuk mendengarkan pandangan mereka tentang karakter dan spiritual yang diinginkan. Yang kedua, mengadakan sesi refleksi bersama untuk mengidentifikasi kekuatan karakter dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, menganalisis hasil evaluasi proyek P5 sebelumnya dan mengidentifikasi area perbaikan. Konsep baca selanjutnya adalah gali mimpi atau dream dari prakasa perubahan tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kita dapat menyusun narasi kolektif tentang bagaimana karakter dan spiritual yang ditingkatkan akan membantu peserta didik di masa depan? Yang kedua, bagaimana kita dapat menggali mimpi bersama tentang bagaimana proyek P5 akan mempengaruhi kehidupan peserta didik? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengidentifikasi siapa yang akan terlibat dalam pencapaian mimpi ini? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu ditingkatkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, melibatkan peserta didik dalam merumuskan visi bersama tentang karakter dan spiritual yang ditingkatkan. Yang kedua, menggunakan temuan dari tahap sebelumnya untuk menciptakan narasi inspiratif tentang masa depan peserta didik. Dan yang ketiga, menyusun rencana partisipasi peserta didik dalam proyek P5. Konsep baca selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah konkret yang perlu kita ambil untuk meningkatkan karakter dan spiritual peserta didik melalui proyek P5? Yang kedua, bagaimana kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan segera? Dan yang ketiga, bagaimana kita akan mengevaluasi keberhasilan perubahan ini? Selanjutnya, yang keempat, apa kriteria kesuksesan tahap demi tahap dalam mencapai tujuan kita? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, merancang modul pelatihan karakter dan spiritual untuk proyek P5. Yang kedua, menentukan langkah-langkah awal dalam mengimplementasikan modul pelatihan. Yang ketiga, membuat indikator kinerja dan evaluasi berkala untuk memonitor progres. Dan terakhir, keempat, menetapkan kriteria kesuksesan untuk setiap tahap perubahan. Konsep baca yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Dari prakasa perubahan tersebut, pertanyaan yang pertama, siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek P5? Kedua, bagaimana kita dapat menciptakan budaya belajar yang apresiatif dan berkelanjutan terkait karakter dan spiritual? Ketiga,
bagaimana kita akan mengelola konflik dan risiko yang mungkin muncul dalam proses ini. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim pelaksana proyek P5. Kedua, membuat protokol komunikasi dan prosedur operasional standar atau SOP untuk mendukung budaya belajar yang apresiatif. Dan yang ketiga, mengadakan pertemuan rutin untuk memonitor progres dan mengevaluasi pembelajaran dari proses perubahan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.